rumah tua keluarga Su. Apakah kita benar-benar tidak perlu pergi? Kau sudah besar. Su Xingxi tidak bodoh. Dia juga tidak buta. Dia akan merasa aneh jika tidak curiga. Kamu sangat kecil dan kurus. Kenapa kamu tidak pergi? Aku ingin pergi. Tapi kakak Ming Yue takut aku akan mencuri pujiannya. Itu sebabnya dia tidak mengizinkanku pergi. Benar. Saya tidak peduli dengan pujian. Hanya saja rumah tua itu dijaga ketat. Saya akan segera kembali. Tunggu sinyal saya di luar. Kamu bertindak sendirian. Hati-hati. Kakak Ming Yue, sekalipun aku mempertaruhkan nyawa kecilku, aku akan melindungimu dan membawamu keluar. Su Xingxi putra Su Dongjun. Di mana semua orang? Bawa barang-barang ke sini. Seseorang, sajikan. Seharusnya aku tidak mematahkan kaki kakakmu. Aku menemukannya, dokter terbaik. Ada apa lagi? Juga, apalagi, aku. Ming Yue, katakan padaku, apalagi yang bisa kukatakan? Aku minta maaf padamu. Aku memberitahumu. Kakakku dan aku tidak punya dendam terhadap keluarga Sumu. Mengapa kau memilihku? Dipermalukan dalam segala hal dan hampir membuat kakakku dipukul sampai mati. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Su Dongjue, Aku tidak tahu. untuk menjatuhkan ayahku saat itu menyebarkan rumor di istana atas tuduhan berkolusi dengan kerajaan Rongdi, memfitnah, keluarga Ming menderita, keluarga hancur dalam semalam. Bertahun-tahun kemudian, kau menemukan kakakku dan aku di jalanan, ingin memusnahkan kami sepenuhnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Su Dongjue hanya seorang menteri kehakiman. Masalah perlawanan terhadap negara-negara kerajaan Rongdi, hanya Kementerian Perang dan Kaisar yang tahu. Pasti ada seseorang di belakangnya untuk merekayasa ayahku. Bukti pengkhianatan. Selama kau memberitahuku siapa di belakangnya, aku akan melepaskanmu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sepertinya kau lebih memilih mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa mati. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu siapa pelaku sebenarnya. Aku hanya perlu kau mengakui bahwa Su Dongjue diperintahkan untuk memfitnah keluarga Mingku itu sudah cukup. Sisanya, aku akan mencarinya sendiri dan bertanya dengan jelas. Kakak. Kamar Ming Yu. Kamu akhirnya bangun. Hamba memberi hormat kepada putra mahkota. Baiklah. Ming Yu. Kamu tahu perasaanku. Hamba tidak berani. Di hatiku. Kamu bukan pelayan. Lalu aku ini apa? Putri keluarga Ming yang pernah bertunangan dengan putra mahkota. Ya, Yang mulia, putri mahkota Anda adalah putri keluarga Lin. Jika Anda tidak suka, bisa juga putri pejabat istana lainnya. Tapi jelas bukan? Putri seorang abdi dalam yang dituduh berkhianat. Putri dari Ming Fang. Mengapa yang mulia tidak berbicara? Orang-orang di masa lalu semua menuduh ayahku berkhianat. Aku bertanya padamu, apakah ayahku benar-benar pejabat yang baik? Anda bisa menjawab tanpa berpikir dan berkata, dalam hidup ini, putri mahkota hanya bisa aku. Sekarang jawabanku tetap sama seperti sebelumnya. Ming Yun.
Beri aku waktu. Aku akan memenuhi janjiku padamu. Yang Mulia, Anda menipuku lagi. Aku tidak. Bisakah Anda membiarkan orang tuaku berdiri hidup-hidup di depanku? Kasim Lee, kakak Mingyul. Aku membawakanmu sesuatu yang lezat. Yang Mulia. Yang Mulia, Sekarang kamu di sini. Jaga dia baik-baik. Ya, ya. Bangun. putra mahkota ini. Bagaimana dia bisa ada di sini? Aku ingat kamu sakit selama 2 hari. Kasim Lee juga berkata, kami tidak diizinkan berkunjung. Dan berkata, menyewa orang khusus untuk melayanimu. Tunggu, yang berarti orang yang melayanimu selama 2 hari adalah putra mahkota. Apa itu? Ini adalah manisan Hawthorne terbaik di seluruh ibu kota. Ju Yoi dan aku sengaja membelinya untuk kau coba. Ini, makan. Bagaimana? Enak kan? Sangat lezat. Tentu saja, biar ku beritahu. Dulu saat misi kami, saat kami terluka, Yang Mulia Putra Mahkota akan selalu menyuruh orang memberi kami. Ini, hari itu, aku memerintahkanmu untuk merespons di luar rumah kuno. Lalu, siapa yang menyelamatkanku? Ini, saat itu kami melihatmu sudah lama di dalam, tanpa mengirim sinyal. Jadi kami, dengan lancang, memasuki halaman dalam untuk mencari. Ini melanggar perintah. Lagi pula pavilion bayangan sudah lama punya aturan. Anda seharusnya menganggapnya misi yang gagal dan meninggalkanku untuk melapor kepada Putra Mahkota. Kami, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Tepat sekali. Tapi, anehnya, hari itu, Ju Yoi dan aku memeriksa sendiri setelah Su Xingzi benar-benar mati. Kami pergi. Su Dongju kehilangan putra tunggalnya untuk meneruskan garis keluarga. Sebenarnya belum mengambil tindakan. Sampai sekarang, kurasa dia sudah bertindak. Bagaimana Anda bisa berdiri di depanku? Tidak perlu khawatir. Anda adalah putra mahkota, pewaris masa depan. Hidup Anda menyangkut rakyat jelata. Lebih penting dari hidupku. Mingyul, kamu benar. Aku terlalu terburu-buru. Aku lupa. Aku harus segera mengirim Anda kembali ke istana. Beritahu Kasim Lee dan panggil tabib istana. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Mengapa? Pertama, beberapa hari yang lalu, kamu membunuh putra Su Dongjun, Su Xingzi. Segera setelah itu, seseorang datang untuk membunuhmu. Aku curiga bahwa di dalam pavilion bayangan ini, perintah rahasia sudah bocor. Kedua, Su Xingzi mengintimidasi pria dan wanita, bertindak sewenang-wenang. Dia pantas mati, tapi itu seharusnya tidak dilakukan oleh pavilion bayangan, dieksekusi secara pribadi. Jadi, jika masalah ini dilaporkan kembali ke istana, konsekuensinya tak terbayangkan. Maksudmu untuk membunuh Su Xingzi? Mingyul, Su Xingzi adalah musuh bebuyutan MO. Dia harus mati, dan itu harus oleh tanganmu. Allah Dewan Pangeran Kedua. Chansei, Pangeran Kedua. Su Dongjun. Aku sudah bilang. Tanpa perintahku, kau tidak diizinkan bertindak gegabah. Itu putra tunggal, Su Dongjuku. Jadi kenapa? Jika kau kehilangan seorang putra, tinggal punya yang lain. Jika kau menginginkan seorang putra, kau bisa punya sebanyak yang kau mau. Yang Mulia, Dia menganugerahkannya padamu. Apa maksud Yang Mulia? Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena aku, Su Xingzi, peringatan tentang mengeksploitasi rakyat pasti sudah diajukan kepada kaisar sejak lama. Seorang putra yang merusak segalanya seperti ini, mati di tangan orang lain, lebih baik daripada menteri Su bertindak sendiri di masa depan.
Bukankah begitu? Apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Tapi dalam beberapa tahun terakhir mengenai kasus pengkhianatan Mingfang, putra mahkota telah menyelidikinya. Sekarang telah ditemukan bahwa itu adalah Su Xingse. Aku takut. Benar. Seseorang akan datang ke ibu kota. Hibur mereka dengan baik untukku. Ya. Yang Mulia. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia, Putri Mahkota telah mengirim seseorang untuk mengantar sebuah lukisan. Mengatakan, itu wanita yang paling disayangi Putra Mahkota. Agaknya, Anda pasti tertarik. Nona dari keluarga Ming. Mingyue. Dia belum mati. Menurut apa yang kau katakan, rahasia pavilion bayangan sudah diketahui oleh Su Xingxi sebelumnya. Aku pikir, mungkin ada mata-mata di dalam pavilion bayangan. Tuan Ming dibunuh. Juga memperkuat poin ini. Hanya luka ringan. Aku tahu apa yang kulakukan. Jika Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan, Anda seharusnya tahu bahwa aku bukan lagi nona keluarga Ming yang pernah Anda lindungi. Aku sendiri cukup untuk menghadapi para pembunuh itu. Itu berbeda. Apa bedanya? Di hatiku, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun, bahkan tidak seperseribu. Ming Yul, di hatiku, kau akan selalu menjadi nona keluarga Ming. Hamba tidak berani. Di depanku, kau tidak diizinkan menyebut dirimu pelayan. Hamba pantas mati. Itu perintah. Ming Yul, seharusnya aku tidak mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Selama pembunuhan hari itu, kau adalah kapten dari ketiganya. Menurut pendapatmu, siapa mata-mata itu? Hamba baru saja bergabung dengan pavilion bayangan. Di antara 12 pengawal bayangan, hamba hanya akrab dengan Yue dan Yue. Tapi hamba bisa jamin bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ming Yul, dibandingkan denganku, kau sepertinya lebih mempercayai mereka. Yang Mulia, Aku mengerti bahwa kau memiliki keraguan di hatimu, tapi aku harus melindungimu. Jadi, beritahu aku, apa alasanmu mempercayai Yue dan Yue? Sebenarnya mereka itu apa? tidak lama setelah hamba membunuh Su Xingxi, Yue dan Yue, melanggar perintah dan menyelamatkan hamba. Jika mereka adalah mata-mata, sama sekali tidak perlu melakukan itu. Karena, apakah hamba hidup atau mati? Sudah tidak bernilai lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meminta orang menyelidiki masalah ini. Kau baru saja pulih dari sakit parah. Jadi turunlah dan istirahat yang baik. Aku sudah baik-baik saja. Kau kurus lagi. Di mana kau baik-baik saja? Aku akan memerintahkan tabib istana untuk merawat tubuhmu dengan baik. Juga, di masa depan, kau tidak diizinkan mengatakan bahwa hidupmu tidak ada artinya. Hal seperti itu. Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, aku tahu. Aku hanya tidak tahan mendengarnya. Pergilah. Kamar Putri Mahkota. Kenapa dia tidak mati? Kenapa? Tingkah laku macam apa ini bertingkah gila? Ayah, Menteri, Kamulah yang bersikeras untuk menikahi putra mahkota. Tapi kamu tidak punya kemampuan untuk memenangkan hatinya. Dan kamu masih berani menangis. bukankah semua ini karena wanita itu Mingyue? Sehingga putra mahkota menjadi jauh dariku. Bodoh, jika kamu ingin menghadapinya, kamu harus melakukannya dengan bersih. Sekarang putra mahkota sangat mencintainya. Jika putra mahkota bersikeras menyelidiki masalah bocornya rencana pembunuhan Su Xingxi, dan kemudian melacaknya kembali darimu, melibatkan aku dan pangeran kedua yang telah berurusan, apakah menurutmu putra mahkota akan membiarkan kita lolos? Ayah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin aku melahirkan aib seperti itu? Pihak Su Xingxi, siapapun yang terkait denganmu, aku sudah urus. Agaknya, putra mahkota tidak akan mengetahui apapun. Adapun Mingyue, tentu saja akan ada seseorang yang mengurusnya untukmu.
Kakak Mingyu, Dekret Putra Mahkota, mengatakan bahwa Kakak Mingyu terluka parah selama misi terakhirnya. Jadi dia secara khusus memerintahkan kita untuk libur sehari. Apakah kita mau pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang? Restoran nomor 1 di ibu kota. Pavilion bulan musim gugur. Mari kita ke sana dan bersenang-senang. Ya, Ya. tapi dengan kakak Minggueku, apakah giliranmu yang membuat undangan? Kalau aku tidak membuat undangan, siapa lagi? Tentu saja itu yang... Ayo. Ayo pergi. Pergi. Cepatlah. Pergilah. Mingyun, hari ini ulang tahunku. Aku akan menunggumu di kuil Yuilau. Aku sudah berjanji pada mereka untuk pergi ke pavilion bulan musim gugur. Kau berbohong, Mingyun. Tahun itu kau mengundangku untuk menonton lampion bersama, untuk merayakan ulang tahunku. Istana memiliki aturan ketat. Aku memohon pada kaisar untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia setuju membiarkanku pergi keluar bersamamu. Kita saat itu, kita berdua. Yang mulia, hal-hal di masa lalu, jangan kita sebut lagi. Tapi aku belum lupa. Aku belum lupa sesaat pun. Harta nasional kerajaan Rongdi itu adalah janji yang kubuat padamu. Aku masih muda saat itu, jadi aku tidak bisa. Tapi sekarang berbeda. Ketidakadilan yang diderita Menteri Ming, aku pasti akan membersihkan namanya. Mingyun, aku hanya ingin biarkan kita kembali ke masa lalu, jika kau bersedia. Aku akan menunggumu di kuil Yuilau. Bagaimana bisa Anda berdiri di depanku seperti itu? Kuil Yuilau. Permen kelinci. Permen kelinci. Permen kelinci. Permen kelinci. Permen kelinci harum dan manis. Menjual lobak. Menjual lobak. Lobak besar. Lobak besar segar. Menjual bakpao. Lobak besar. Lihatlah. The film was translated and Apa yang harus narrated dilakukan? by M Media. Sayang sekali. Dasar pengemis kau. Kau mau ini ya? Gonggong seperti anjing untuk tuan muda ini. Dan aku akan memberimu beberapa gigitan makanan anjing. Aku bukan pengemis. Mengatakan kau pengemis. Kau adalah pengemis. Aku bukan. Kata. Mingju, Kamu baik-baik saja. berani menyentuh tuan muda ini. Pukuli mereka untukku. Pukuli mereka semua sampai mati untukku. 2 nyawa tak berharga. Aku akan menanggungnya sendiri. Jangan pukul kakakku. Jangan pukul kakakku.
Bos? Permen ini, aku akan membelinya. Nora, permen ini untukmu. Barusan, aku melihatmu. Kau berdiri di depan kios cukup lama. Mengingatkanku pada adik perempuanku di rumah. Dulu juga seperti ini. Saat adik perempuanku masih kecil, dia juga suka makan. Anda juga punya adik perempuan. Tapi, dia meninggal karena sakit tahun lalu. Ngomong-ngomong, dia waktu itu juga sangat suka permen ini. Anda adalah kakak yang sangat baik. Dia baru pergi selama setahun, dan aku hampir melupakannya. Jika adikku tahu di alam baka, dia pasti akan membenciku. Kakak ini melupakannya begitu saja, hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri. Kerabat yang meninggal akan membenciku. Nora. Nora, Tidak apa-apa. Aku hanya teringat kakakku. kamu juga punya kakak. Dia juga memperlakukanku dengan sangat baik. Itu karena kamu gadis yang baik, sama sepertiku. Baru sekali melihatmu, aku ingin memberimu hal-hal terbaik di dunia. Semuanya untukmu. Anda terlalu memuji Tuan. Nora, aku tidak bermaksud lancang. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Aku mengerti. Anda hanya memperlakukanku seperti adik perempuan. Tidak. Nora, kamu seharusnya tidak menjadi orang lain. Permen ini untukmu. Terima kasih. Nora, siapa namamu? Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Meskipun kamu tidak mau memberitahuku, aku akan di sini menunggumu. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Yang mulia, Nona Ming ini, saya khawatir dia tidak mudah didekati. Kenapa terburu-buru? Bukankah dia mengambil permennya? Ayo pergi. Kuiliwilau. Kakak, bagaimana bisa aku melupakan dendam darah keluarga Ming? Hanya memikirkan diriku sendiri dan perasaanku pada putra mahkota. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu? Ini aku. Yang mulia, apakah ada yang Anda butuhkan? Aku sudah menunggumu sejak lama. Kau. Kenapa tidak datang? Yang mulia, aku bilang, masa lalu. Biarlah berlalu. Anda akan perlahan lupa. Tapi Kasim Lee berkata bahwa sebelum kau pergi, kau mengenakan tusuk konde yang kuberikan padamu. Mingyul, kukira kau akan terus bersembunyi dariku. Aku masih perlu membuat sesuatu. Jelas dengan yang mulia. Apa? Yang mulia baik hati. Dan saya mengerti bahwa, jadi hari ini, saya memang memakai tusuk konde itu saat keluar. Apa artinya ini? Yang mulia, saya tidak bisa melupakan. Sejak keluarga Ming jatuh dari kekuasaan, di hati Anda, mungkin hanya beberapa tahun tidak berada di sisi saya. Tapi bagi saya, tahun-tahun itu, seperti neraka, Anda sama sekali tidak bisa mengerti. Segala yang telah saya lalui, setelah orang tua saya meninggal, kakak saya, dan saya, mengembara di jalanan, menderita segala macam cemoohan dan kesulitan. Kakak saya luar biasa cerdas, dan dihargai oleh guru agung. Tapi pada malam ujian kekaisaran, dilumpuhkan oleh Rakun Su Xingqi untuk masuk dalam daftar kandidat yang berhasil. Tidak ada kemungkinan
jalan untuk menghidupkan kembali keluarga Ming. Apa yang ada di depan saya? Hanya ada satu jalan, yaitu masuk ke pavilion bayangan. Kakak, tapi yang mulia, saya tidak memohon pada Anda. Anda yang sudah meninggalkan keluarga Ming, tapi saya hanya bisa dilindungi oleh Anda. Selama saya menutup mata, saya bisa melihat leluhur keluarga Ming, ayah saya, ibu saya, mereka telah mengawasi saya. Telah mengawasi saya. Saya sama sekali tidak bisa melupakan segalanya. Kembali menjadi orang yang tidak tahu dunia. Nona sulung keluarga Ming. Kasim Lee, Siap melayani Anda. selidiki untukku. Setelah Ming Yu keluar, siapa sebenarnya yang dia temui? Dengan mudah, berhasil lagi. Bukankah itu karena kakak Ming Yue merencanakan sebelumnya? Kalau tidak, kamu pasti sudah menyerbu masuk seperti orang bodoh. Pasti sudah kehilangan nyawamu sejak lama. The Kakak film Ming was Yue translated tidak jauh di depan and narrated adalah by tanda M bunga kuil Media. Yulau. Dikatakan bahwa sepasang kekasih menggunakannya sebagai tanda cinta dapat memastikan pernikahan yang bahagia. Saya ingat, 7 hari yang lalu, bukankah putra mahkota mengajak kakak Ming Yu keluar? Iya ya, sudah 7 hari. Mengapa masih belum ada pergerakan? Sama sekali, 7 hari. Saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kalian tunggu saya di sini. Saya akan segera kembali. Kakak Ming Yu mau kemana? Kakak Ming Yue sudah berbicara. Ikuti saja perintahnya. Nora. Aku akhirnya menunggumu. Aku juga tidak tahu Nona suka apa. Jadi aku datang untuk membelinya setiap hari, permen kelinci ini, sebagai hadiah. Setiap hari. Ya. Aku juga tidak tahu kapan Nona akan datang. Jadi aku menunggu di sini setiap hari. Anda tidak harus seperti ini. Saya tidak berjanji pada Anda. Bagaimana jika saya tidak datang? Aku tidak tahu apakah kamu akan datang, tapi aku berjanji padamu. Aku pasti akan menunggu di sini. Harus benar-benar melakukannya. Jika Nona tidak datang sehari, maka aku akan menunggu sehari. Jika dia tidak datang setahun, maka aku akan menunggu setahun. Saya tidak mencoba menerima Anda. Saya hanya khawatir tentang Anda. Telah memikirkan saya. Jadi saya ingin membujuk Anda untuk kembali. Itu menunjukkan bahwa Nona kamu mengerti aku, adalah orang yang mengerti aku. Besok, aku akan datang lagi. Saya tidak akan datang. Maka aku akan menunggu Nona 7 hari lagi. Yang mulia, dalam suasana hati yang begitu baik hari ini. Apa? Kenapa kau tidak memanggilku? Yang mulia, keluarga Linku akan mendukungmu dengan segala cara. Selama bertahun-tahun, kami telah membersihkan begitu banyak rintangan untukmu di istana. Dan akhirnya berhasil mengangkatmu ke posisimu saat ini. Apakah benar-benar hanya demi seorang The film pelayan was rendahan translated kau mempermalukanku and seperti ini? narrated by M Sampaikan pada Media. Menteri Lin untukku. Bagus bermain di dua sisi. Tapi kau juga perlu melihat, apakah kau setia pada seseorang atau serigala. Sekarang aku hidup, tentu saja dia akan mengatakan kata-kata ini. Jika aku benar-benar digulingkan suatu hari nanti, siapa yang tahu? Jika dia tidak akan menjadi yang berikutnya. Ming Feng. Yang mulia, sudahkah Anda memberitahu Nona Ming tentang identitas pangeran kedua?
Jangan khawatirkan dia. Ming Yue tidak akan percaya. Siapapun saat ini, dia hanya butuh bantuan untuk membersihkan ketidakadilan pembantaian keluarga Ming. Jika dia mengetahui identitas Chang Shen, aku takut. Aku khawatir dia akan memilih Chang Shen daripada aku. Yang Mulia, Anda sudah minum. Yang Mulia, mohon kendalikan diri Anda. Ming Yue, sudah berapa lama kita saling mengenal? Sejak Yang Mulia memerintahkan Kasim Li untuk menyelamatkan saya dan kakak saya, sudah tepat 3 tahun. Hanya 3 tahun. Ming Yue, kamu mengaku tidak ingin melupakan masa lalu. Tapi sekarang, kamu dengan kejam menghapus masa lalu kita. Saya tidak mengerti. Apa yang Yang Mulia katakan? Ming Yue, ada banyak harta langka di dunia. Mengapa menurutmu, aku memilih harta nasional Rongdi untuk kuberikan padamu? Balas dendam Paman Ming bukan hanya sesuatu yang belum kamu lupakan. Aku juga belum melupakannya. Aku tahu kamu membenciku selama bertahun-tahun ini, meskipun aku berjanji bahwa aku akan melindungi keluarga Ming. Hamba ini tidak berani membenci Yang Mulia. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak ingin mendengar kata pelayan dari mulutmu. Tapi Ming Yue adalah putri pejabat yang dipermalukan. Dan sebagai hamba, saya datang ke sisi Anda untuk melakukan apapun demi Anda. Sebagai imbalannya, Anda memberi saya kekuatan untuk mencari tahu kebenaran dari apa yang terjadi tahun itu. Dan secara pribadi membunuh semua orang yang menganiaya keluarga Ming. Ming Yue, kamu akhirnya mengungkapkan isi hatimu di The film matamu. was translated and narrated by Aku hanyalah batu loncatan untuk balas dendam. Hamba ini tidak berani. Apa yang tidak berani kamu lakukan, entah di masa lalu atau sekarang, selama kamu menginginkannya, aku akan memenuhinya untukmu. Ini adalah kekuatan yang kuberikan padamu. Bahkan jika kamu menusukkan pedang ke dalam tubuhku. Yang Mulia, saya tidak akan pernah menyakiti Anda. Mengapa? Mengapa kamu tidak mau menyakitiku? Karena Karena kamu masih memiliki aku di hatimu. Bahkan jika kamu masih membenciku. Bahkan jika kamu enggan mengakuinya, kamu masih memiliki aku di hatimu. Benar. tidak. Karena Anda menyelamatkan kakak saya. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah bisa menyakiti Anda. Aku punya pertanyaan lain. Akankah kamu mengkhianatiku? Melayani Yang Mulia adalah kehormatan hamba ini. Baik. Ming Yue, kalau begitu aku akan memberitahumu. Alasan keluarga Ming adalah karena aku masih muda, dan fondasiku lemah. Mampu melindungimu dan Ming Yue sudah menghabiskan seluruh kekuatanku, bukan karena aku tidak mau. Ming Yue, selama itu yang kamu inginkan, aku akan menyerahkannya ke tanganmu. Mungkin di matamu, aku adalah orang yang tidak berperasaan. Tapi bagaimana aku melangkah selangkah demi selangkah, kamu akan tahu suatu hari nanti. Aku adalah putra mahkota masa depan. Semua tanah di bawah langit milik Kaisar. Semua orang di dalam wilayah ini adalah rakyat Kaisar. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi dari sisiku. Aku tidak meminta persetujuanmu. Setelah aku memenuhi keinginanmu, aku akan dengan terhormat menikahimu sebagai putri mahkota, seorang mantan menteri kunci, putri tercinta Ming Feng, Ming Yue.
Apa? Makan. Yang kamu tahu hanya makan. Selain makan, apalagi yang kamu tahu? Aku. Makan. Makan. Kakak Mingyue. Ada apa? Tidak ada. Aku tahu. Kamu punya banyak hal yang tidak ingin kamu ceritakan padaku. Tapi, kamu bisa memberitahu kakakmu. Curahkan semua masalahmu padanya. Benar. Juyue. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Itu Anda. Nora, Apa yang Anda lakukan? Mengikuti saya? aku sudah menunggumu di kios selama 10 hari, tapi kamu tidak datang. Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Saya bilang, saya tidak akan pergi. Aku juga bilang, aku akan terus menunggumu. Anda adalah... Hari ini, peringatan wafat adikku. Awalnya aku ingin ziarah ke makam adikku, lalu kembali menunggumu. Tuan muda, sudah saya katakan, kita baru bertemu 3 kali. Anda tidak harus seperti ini pada saya. Tapi, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama, apa yang Anda sukai dari saya? Cinta muncul tanpa disadari, dan semakin dalam. Bagaimana aku bisa tahu? Namun, aku melihat rasa sakitmu. Jadi aku merasa kasihan padamu. Sakit. Aku baru bertemu denganmu 3 kali. Tapi setiap kali, kamu tidak bahagia sekalipun. Saya tidak. Adik perempuanku sudah seperti ini sejak kecil. Menderita kepedihan sejak kecil. Memendam semuanya di hatinya. Kembali, memelukku dan menangis. Aku berulang kali bertanya, tapi dia tidak mau bicara sepatah kata pun. Kadang aku bertanya-tanya. Sepertinya aku bukan kakak yang sangat baik. Tidak. Anda adalah kakak yang sangat baik. Terima kasih atas hiburanmu. Ngomong-ngomong, namaku Chang Sheng. Boleh aku tahu namamu? Jika kamu tidak mau bilang, tidak apa-apa. Aku harap ketika kamu melihatku di masa depan, kamu akan tahu, kamu bisa ingat namaku Chang Sheng. Sedangkan aku tidak akan pernah melupakanmu. Saya harap, saya akan tidak pernah melihat Anda lagi. Meskipun aku tidak rela, aku harap mulai sekarang kamu akan aman dan bahagia. Bahagia dan sehat. Kalau tidak kakak-kakak di keluarga, pasti akan mengkhawatirkanmu. Jika kamu benar-benar tidak bahagia, kamu bisa pergi ke kuil Yuelao untuk menungguku. Kamu dan aku tidak saling mengenal, dan aku tidak tahu masa lalumu. Dan aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku akan selalu di sini menunggumu. Tunggu. Nama saya Mingyue. Mingyue. Baik, aku ingat. Mingyue. Kakak. Kakak, saya bertemu seseorang. Melihat dia, saya teringat Anda. Hari itu, kita berada di depan kuil Yuelao. Nora, permen ini untukmu. Maksudmu, karena dia mirip denganku, jadi kamu tidak bisa tidak dekat dengannya. Tapi, aku masih sedikit terkejut. Apa? Setiap kali kamu menolaknya, dia selalu bisa menyebutkan adik perempuannya, tepat pada waktunya, membuatmu tidak bisa menolaknya. Biarlah, ini mungkin seorang pemuda yang sedang jatuh cinta, trik umum. Namun, dia benar-benar bisa tahu, kamu sedang memikirkan sesuatu. Dia pasti juga tahu perasaanmu tentang kata saudara. Mungkin itu hanya kebetulan. Dia tidak pernah mencoba mendapatkan informasi dari saya. Dia juga tidak menanyakan identitasku. Aku tidak tahu apa yang mungkin bisa dia dapatkan dariku.
Bukankah dia terus terang tentang menginginkanmu? Kakak, Baiklah, baiklah. Tapi, ada sesuatu yang dia katakan, yang memang aku pedulikan. ada apa? Mingyu, apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Putra mahkota berkata, setelah aku membalaskan dendam besarku, dia akan menikahiku. Kamu dan Yang Mulia Putra Mahkota sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kalian kecil. Dulu, jika bukan karena kemalangan mendadak yang menimpa keluarga Ming, kamu pasti sudah menikah dengannya sejak lama. Lalu Mingyu, apa pendapatmu sekarang? Dulu, ketika rumor itu keluar, aku pernah bertanya padanya, apakah dia percaya pada ayah? Dia sendiri yang memberitahuku bahwa dia akan selalu percaya pada keluarga Ming dan selalu melindungi keluarga Ming. Tapi, Mingyu, apapun keputusan yang kamu buat, kakakmu akan tanpa syarat berdiri di sisimu. Jika memang tidak berhasil, aku akan membawamu pergi, dan kita tidak akan pernah kembali ke ibu kota. sebenarnya, jika bukan karena bantuan putra mahkota, kita tidak akan bisa menemukan kebenarannya. Hanya dengan kita. Tapi kamu masih membencinya, bukan? Jadi, meskipun putra mahkota telah memberiku bantuan, Mingyu, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu dipaksa oleh bantuan ini. Kamu tidak boleh bicara tentang kematian. Baiklah. Aku tidak akan. Sekarang setelah Su Xingxi telah disingkirkan, yang berikutnya adalah Su Dongjue. Bahkan orang seperti Su Xingxi yang serakah akan hidup dan takut mati, tidak mau mengungkapkan siapa dalangnya. Ini menunjukkan bahwa orang ini pasti sangat kuat dan kejam dalam metodenya. Sedemikian rupa sehingga Su Xingxi bahkan dalam kematian lebih takut padanya. Jika kita ingin mencari tahu siapa orang ini dan menjatuhkannya, kita harus mengandalkan kekuatan putra mahkota. Mingyu, apa yang rencanakan? Temukan Su Dongjue. Temukan orang-orang yang benar-benar setia dari keluarga Su. Sebagai bidak kunci di tangan Kaisar, Pavilion Bayangan pasti memiliki semua informasi tentang Su Dongjue. Aku harus mendapatkannya. Kakak Mingyu, jangan takut. Kami bertiga bekerja sama. Pasti akan bisa mengalahkan mereka. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa Yang Mulia menginstruksikan aku untuk berkoordinasi denganmu dan membantu Juiwei menyelesaikan pembunuhan itu. Ini, aku juga tidak tahu tentang ini. Ada cukup banyak orang. Apa? Kau takut? Tapi, bagaimanapun dia adalah seorang pangeran. Apa yang perlu ditakutkan dengan lebih banyak orang? Kalian duduklah. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Kakak Mingyui, hati-hati. Ayo pergi. Mingyu, tidak. Mingyui. Eryue, Tidak. Eryue. Eryue, Eryue. Kakak Mingyue. Pergi. Selesaikan misi Putra Mahkota. Pergi. Pergi. Pergi, Mingyue. Tidak. Tidak. Kemari. Bawa kakak Mingyue pergi. 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 tidak ada waktu. Pergi, Jangan. Eryue. pergi. Pergi. Tidak. Eryue. Seseorang datang. Sampaikan masalah ini kepada ayah. Ya, dia pasti akan kalah. Kemarilah.
Tidak ada lagi pengejar di dekat sini. Setelah semuanya selesai, The film was translated Saya akan melapor and kembali kepada Yang narrated Mulia. by M-Media. Kakak Mingyul. Jika tadi itu aku juga akan mengambil pisau itu untukmu. Kamu benar-benar bagi kami sangat penting. Aku minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku minta maaf. Yang Mulia Putra Mahkota sebagai pewaris tahta, Aula Singgasana, benar-benar mengirim pembunuh Menteri He, untuk membunuh pangeran kedua di jalan. Kaisar, Keberanian seperti itu tidak menghormati kaisar dan ayahnya. Di mana perilaku ini meninggalkan martabat keluarga kerajaan? Di mana aturan hukum? Dalam semua ini, Kaisar, untungnya pembunuhan ini tidak berhasil. Yang Mulia Pangeran kedua telah berperang di perbatasan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu untuk berapa banyak rakyat dinasti kita. Dia telah menumpahkan darah. Para prajurit di perbatasan juga mengatakan, Yang Mulia Pangeran kedua selalu berbaik hati dan mencintai prajuritnya seperti anak sendiri. Sekarang, Pangeran kedua tidak mati di perbatasan, tapi hampir mati di tangan saudaranya, Yang Mulia Putra Mahkota. Tindakan menyakiti darah dagingnya sendiri seperti itu benar-benar keterlaluan. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon. Sungguh pewaris masa depan yang hebat. Ayah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Putra Mahkota tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jika dia benar-benar melakukannya, maka pasti putramu membuatnya marah. Mohon tenangkan amarahmu, ayah. Maafkan Putra Mahkota. Jika tidak, putramu lebih baik berlutut di sini selamanya. Pangeran kedua memang bijaksana, sungguh ingin membebaskan orang yang membunuhnya, kakak kerajaannya. Tapi Kaisar, tindakan Yang Mulia Putra Mahkota ini jelas dimaksudkan untuk memprovokasi perselisihan dalam keluarga kerajaan dan mengguncang fondasi negara. Anda tidak boleh membiarkannya lolos. Menteri Su. Betapa besarnya topi yang dikenakan pada seseorang. Hal ini, ayah belum memberikan penilaian. Namun Anda seorang menteri kehakiman yang bermartabat. Apakah berbicara omong kosong di sini? Menuduh putra mahkota saya yang terhormat. Ini Cheng, bangun dulu. Ya, masalah ini belum diselidiki. Dan Anda sudah membuat tebakan liar. Etiket macam apa itu? Jinghai, katakan padaku, apakah masalah ini berhubungan denganmu? Tolong Bapak buatlah keputusan yang jelas. Saya benar-benar sudah tua. Urusan istana ini semakin sulit dipahami. Jinghai, Ruth Jingxi, bukankah ada tempat istana barumu? Selama waktu ini, kamu akan dikurung di sana. Renungkan dirimu. Ya, Saya lelah. Kalian semua boleh mundur. Ini benar-benar langka. Ini pertama kalinya aku melihat putra mahkota begitu cemas. Villa Kingfell. Yang mulia, Bawahan ini tidak menangani masalah dengan baik. Mohon hukum saya yang mulia. Bangun. Hal ini, apakah itu karena saya tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh dan buru-buru memberi perintah yang mengarah ke Eryul? Aku akan memesan seseorang untuk mengambil tubuh Eryul dari tempat pemakaman dan memberinya penguburan yang layak. terima kasih yang mulia. Sejak kematian Eryul, seluruh tim, apakah hanya kamu dan Mingyul yang tersisa? Di masa lalu, Eryul selalu menjagamu. Mulai sekarang, Anda juga harus bisa berdiri sendiri. Terima kasih yang mulia. Bawahan ini tidak akan gagal dalam misi saya. Kamu boleh pergi. Mingyul,
Kamu tetap tinggal dan bicara padaku. Bangun. Mingyul. Aku tahu. Kamu menganggap Eryue sebagai keluarga. Kematiannya yang tiba-tiba. Sulit untuk menerima. Tidak. Ini semua salahku. Apa yang kau katakan? Jika bukan karena aku tidak bertindak tepat waktu, misi itu tidak akan gagal. Dan Eryue tidak akan mati. Misi ini, aku sudah jelas memberi instruksi pada Juyul untuk bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dengan Anda dan Eryue memberikan dukungan. Mengapa? Kenapa kamu yang mengambil tindakan pada akhirnya? Karena aku fokus menyelesaikan misi yang kau tugaskan. Dan dalam situasi berbahaya itu, Juyul gagal. Hanya aku yang paling cocok untuk melakukan pembunuhan itu. Yang mulia, kau mengirim Eryue dan Juyul untuk mengawasiku. Benar. Kamu benar. Tapi Eryue dan Juyul, kami bersedia mengubah aturan untuk Anda dan tidak melaporkan apapun tentangmu bagiku. Karena mereka memberitahuku. Begitu aku masuk pavilion bayangan. Kita adalah keluarga. Tapi yang mulia, perintah mendadakmu untuk membunuh pangeran kedua. Apakah karena kau tahu bahwa aku sudah bertemu dengan Chang Sheng dan bahkan bagiku? Jadi kau ingin, bahkan jika aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri, kau tetap ingin aku berpartisipasi. Ya, salah satu alasan untuk misi ini. Itu karena aku. Aku cemburu. Tapi aku tidak bertindak. Itu karena aku berpartisipasi dalam misi ini, sehingga Eryue meninggal. Yang mulia, kau dan aku sama-sama pembunuh yang membunuh Eryue. Chang Sheng memberitahuku secara pribadi bahwa dia bersedia melepaskan perjuangan. Meski begitu, apakah kau masih ingin membunuhnya? Mingyul, hubunganmu dengannya memang bagus sekali itu, melebihi ekspektasi saya. Bukan saja kamu tidak menyerangnya, tapi kau bahkan memanggil namanya. Aku hanya ingin tahu, apakah kau masih ingin membunuhnya? Mingyul, sejak pemusnahan keluarga Ming, kamu belum pernah menelepon aku dengan namaku lagi. Aku ingin tahu, apakah kau masih ingin membunuhnya? Ya, dia harus mati. Bahkan jika dia tidak punya keinginan untuk tahta. Mingyul, saya sudah mengatakannya lebih dari sekali, bahwa aku ingin kamu percaya padaku. Tetapi, kamu tidak pernah mengambil janjiku dengan serius. Sekarang, bahkan jika dia mengatakan dia tidak ingin berjuang untuk tahta, kamu sangat yakin kata-kata seperti itu? Ya, aku percaya padanya. Bagus. Seseorang datang. Sebelum semuanya beres, aku tidak akan mengizinkan Mingyul keluar dari ruangan ini. Ya, Mingyul, pengawal, diam. Mundur, Yang Mulia. Tapi orang ini bertingkah mencurigakan. Aku, kurang ajar. Mingyue adalah tamu yang kundang. Mulai sekarang, di seluruh kediaman ini, melihatnya sama seperti melihatku. Ya. Mingyue, di luar dingin, masuklah dan bicara. Aku menyelinap keluar. Aku punya pesan untukmu. Kau harus meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Dan jangan pernah kembali. Aku serius. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kau ingin aku pergi?
Bukankah kau sudah tahu? Aku dikirim oleh putra mahkota untuk membunuhmu. Dia menginginkan nyawamu. Kenapa kau masih di sini? Ini bukan sesuatu yang bisa kuhindari. Hanya dengan bersembunyi, putra mahkota ingin membunuhku. Bahkan jika aku bersembunyi di ujung bumi, aku tidak bisa lari dari kematian. Selama cukup jauh, akan selalu ada tempat yang tidak bisa dia jangkau. Kerajaan perbatasan utara begitu luas. Cari tempat di mana tidak ada yang mengenalmu, dan jadilah tuan muda kaya yang bahagia. Chang Sheng, kau harus terus hidup. Ini keinginanku. Sebenarnya, aku sudah mempersiapkan diri untuk dibunuh oleh putra mahkota. Apa? Tapi kau berjanji bahwa kau akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Aku akan tinggal bersamamu. Aku ingin bersamamu selamanya. Mingyue, begitu putra mahkota mengambil alih kekuasaan, satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian. Tapi kau dan putra mahkota juga bersaudara. Bagaimana mungkin dia tega? Dia punya niat itu selama bertahun-tahun. Putra mahkota dan aku selalu menyimpan dendam. Aku selalu berjalan di atas es tipis, gemetar ketakutan, hanya menunggu hari itu, ketika dia tidak bisa lagi mentolerirku dan mengambil nyawaku. Tapi kali ini, ketika aku kembali ke ibu kota, aku bertemu denganmu. Kau seperti hadiah yang dikirimkan surga kepadaku. Mingyue, aku bisa mati tanpa penyesalan. Tapi kau adalah orangnya putra mahkota. Begitu diketahui kau datang kepadaku, kau pasti akan dihukum berat. Cepat pergi. Kau tidak boleh mati. Aku ingin kau hidup. Yang mulia, ini adalah putri keluarga Ming. Dia belum mati. Tentu saja dia tidak mati. Hati adikku yang baik ada padanya. Bagaimana mungkin aku rela membiarkannya mati? Mungkinkah yang mulia sudah punya rencana cemerlang? Ya. Hatinya tertuju padaku. Dan sudah ada keretakan dengan adikku yang baik. Hanya langkah terakhir yang dibutuhkan. Segera, dia akan rela digunakan olehku. Itu akan menjadi berita bagus. Hamba Anda mengucapkan selamat sebelumnya, Pangeran Kedua. Pangeran Kedua. Hamba Anda, Sudongjue, bersujud kepada Kaisar. Semoga Kaisar hamba hidup 10.000 tahun. 10.000 tahun? 10.000 tahun. Bagus. Sudongjue, mohon cepat bangkit. Terima kasih Kaisar. Menteriku yang tercinta begitu setia kepadaku. Kalau begitu, bisakah kau The siapkan film was translated hadiah besar and narrated by untuk M. wanita Media. itu? Hadiah. Ya. Hadiah. Yang bisa membuatnya sepenuhnya membelot kepadaku. Ya. Masalah ini tidak mendesak. Kau. Pertama rancang dokumen untukku. Perjanjian kerjasama dengan penguasa kerajaan Rongdi. Ruang belajar sek di sini. Terbakar. Mengapa? Siapa yang melakukannya? Chang Sheng mungkin menipuku. Putra mahkota mungkin menipuku. Tapi di dunia ini, tidak ada yang berani memasukkan dokumen yang diserahkan kepada Kaisar untuk ditinjau. Bahkan tanpa data. Investigasi Sudongjue. Selama aku tahu siapa yang mengeluarkan perintah untuk membantai keluarga Ming. Kediaman Ming tidak tunduk. Dan merencanakan pemberontakan.
diperintahkan untuk menyita harta benda mereka dan memusnahkan keluarga. Sekte Shenyin diberi wewenang untuk menangkap. Paviliun Bayangan bertindak segera. Bicara, cepat, cepat bicara. Yang Mulia, Apa Yang Mulia bicara? Aku tidak akan mengizinkanmu untuk menyelidiki Su Dongjun. aku siap untuk dibunuh oleh kakak kekaisaranku. Putra Mahkota, The film was translated Ternyata itu and kau. narrated by M Media. Yang Mulia, Nona Ming ada di sini. Mingyue. Ada apa? Siapa yang membuatmu menangis? Chang Sheng. Aku ingin membahas sesuatu denganmu. Apakah itu untuk melarikan diri dari upaya pembunuhan putra mahkota? Tidak ada gunanya. Dia benar-benar ingin membunuhku. Bahkan jika aku lari ke ujung bumi, aku tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi lagi. Apel, Bukankah kau bertanya padaku sebelumnya, mengapa aku menangis? Karena aku telah menemukan orang yang membunuh ayahku. siapa? Itu adalah putra mahkota. Ini putra mahkota. Bagaimana mungkin ini? Dulu aku hanya mendengar bahwa keluarga Min memberontak. Ayah kaisar yang memberi perintah. Bagaimana mungkin ini? Masalah ini benar adanya. Aku sudah memilikinya di dokumen Sekte Shenyin. Aku menemukan berkas kasus dari saat itu. Meskipun sebagian besar terbakar, aku masih melihat bahwa Sekte Shenyin menyetujui penangkapan pada saat itu. Tindakan membantai keluarga Ming. Dan orang yang melaksanakannya adalah orang yang berkuasa di Paviliun Bayangan. Putra Mahkota. Aku tidak menyangka itu putra mahkota. Menteri Ming mengabdi pada negara. Untuk negara dan rakyatnya. Menteri yang begitu berbudi luhur. Aku tidak menyangka pada akhirnya dia akan menjadi pion putra mahkota. Ngomong-ngomong, Mingyue. Lalu kau, apa yang kau rencanakan? Aku ingin balas dendam. Apa yang diinginkan Kaisar adalah orang terkuat yang berkuasa untuk mengambil alih negara. Jika hanya satu dari kau dan putra mahkota yang bisa hidup, lalu mengapa bukan kau? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya cara pangeran mahkota. Tapi kau memiliki hati yang baik dan berbudi luhur. Chang Sheng, aku percaya kau pasti akan menjadi seorang kaisar yang baik yang mencintai rakyatmu seperti rakyatmu sendiri. Tabib, kaki saudaraku, bisakah mereka masih diselamatkan? Tuan Muda Ming, cedera saat itu terlalu parah, dan tulang yang hancur tidak dikeluarkan tepat waktu, mengakibatkan kaki kiri cacat. Namun, orang tua ini yakin bahwa selama Tuan Muda Ming mengobati diri sesuai resepku, dalam 3 bulan ini, tidak bisa dibilang kaki akan pulih seperti baru. Setidaknya, tidak akan ada masalah dengan berjalan di tanah setiap hari. Apakah Anda mengatakan saya masih punya kesempatan untuk bisa berdiri? Tentu saja. Terima kasih Tabib Sakti. Tolong resepkan obat Tabib Sakti. Aku akan pergi mengambil obatnya. Jangan terburu-buru. Izinkan saya untuk kembali sendiri mengambil obatnya. Nanti, saya akan mengirimkannya ke kediaman Anda. Kalau begitu, Tuan Muda Ming, selamat tinggal. Aku akan mengantarmu keluar. Memang benar masih ada harapan. Putra mahkota dia, Ada apa dengan putra mahkota? bukan apa-apa. Saudara, kau tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Mingyue. Tapi, saya pikir masalah ini masih sangat aneh. Dulu putra mahkota mencari dokter-dokter terkenal, tapi tidak bisa menyembuhkan kaki saya. Sekarang, pangeran kedua membawa orang ke sini, tapi mengatakan kaki saya menjadi lumpuh karena pecahan tulangnya tidak segera diangkat waktu itu.
makanya aku jadi cacat. Saudara, kau tidak perlu khawatir. Entah itu balas dendammu, atau balas dendam untuk orang tua kita. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sebelum itu, aku akan menitipkanmu kepada pangeran kedua. Mingyue, kamu sangat mempercayainya. Tapi, saudara, dia adalah orang yang telah kupilih. Apakah dia baik padamu? Dia sangat baik padaku. Dan dia juga memberitahuku bahwa, mulai sekarang, aku akan bersamanya. Dia akan bersamaku. Mingyue, karena kamu adalah orang yang dia pilih. Kenapa? The film Kenapa was kamu masih translated terlihat and begitu khawatir? narrated by Sebenarnya M. kakak Media. bermimpi membersihkan nama ayah kita dan meluruskan ketidakadilan yang menimpanya. Tapi, aku, termasuk Ayan dan ibu, berharap di surga, agar kamu bisa memiliki kehidupan yang lancar dan sehat serta bahagia di masa depan. Aku akan bahagia saat balas dendam besar terbalaskan. Karena begitu, semuanya akan sesuai dengan keinginan Mingyue. Membawaku pergi, masih perlu dilaporkan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Dia punya orang lain untuk dihadapi. Tidak ada yang akan memperhatikanmu. Kemana dia pergi? Lapor kepada Yang Mulia, dia pergi menemui kakaknya. Sisa waktunya, dia tetap patuh di kamarnya, tidak meninggalkan bahkan setengah langkah. Bagus. Kamu terus mengawasinya. Laporkan padaku jika ada perubahan. Ya, lapor. Yang Mulia, ada berita Mengatakan, bahwa orang-orang kita menangkap seorang mata-mata Rongde di pinggiran kota. Setelah penyiksaan berat, kami mendapatkan informasi baru. lanjutkan. Orang yang diam-diam berkolusi dengan penguasa kerajaan Rongdi sama sekali bukan Sudong Jue, tapi pangeran kedua, Sudong Jue, hanya kambing hitam. Mereka menggunakan kapal dagang keluarga Su untuk mengangkut orang-orang Rongdi ke ibu kota secara bertahap. Sekarang, kelompok prajurit ini semuanya berada di dalam ibu kota. Mereka biasanya menyamar sebagai orang biasa. Makhluk jahat apa ini? Coba lakukan. Menggerogoti ibu kota perbatasan utaraku. Ya, Yang Mulia, penguasa kekaisaran Rongdi membuat kesepakatan dengan pangeran kedua. Pangeran kedua menyediakan baju sirah dan senjata, hanya menunggu perintah. Orang-orang Rongdi ini sudah berbaju sirah dan siap berperang untuk membantunya merebut tahta. Saat itu, pangeran kedua akan menjanjikan kepada mereka 30 kota. Sungguh. Pangeran yang cerdik. Yang Mulia, haruskah kita segera melaporkan masalah ini? Beberapa hari yang lalu, pangeran kedua dibunuh. Ayah, baru saat itu dia mencurigaiku. Hanya berdasarkan kesaksianku saja. Aku khawatir akan sulit meyakinkan. Kecuali ada bukti lain. Yang Mulia, kami juga menginterogasi dan mengetahui bahwa besok kerajaan Rongdi akan bertemu dengan pangeran kedua di Rut Yingxi, di Hongzhou Xiao. Yang Mulia, ini adalah kesempatan emas. Tunggu sampai kita menangkap pangeran kedua dan melakukan interogasi menyeluruh ketidakadilan lama yang menimpa Ming Manor. Kita pasti akan bisa mendapatkan kebenarannya. Anda juga bisa memberikan Nona Ming penjelasan. Bagus. Besok pagi-pagi sekali, kumpulkan 100 prajurit. Perintahkan paviliun bayangan, Ming Yun, Ju Yun, untuk ikut serta, untuk menangkap para pemberontak. Ya, Kedai Teh Hongxiu Xiao. cari. Yang Mulia Putra Mahkota, mengapa Anda di sini? Dan membawa para penjaga paviliun bayangan. Kamu tidak perlu berpura-pura bodoh. Kamu seharusnya tahu. Yang Mulia, selain pangeran kedua, tidak ada orang lain di sini. Yang Mulia Putra Mahkota, Anda membuat keributan besar. Membawa penjaga paviliun bayangan ke tempat ini. Untuk apa sebenarnya? Kamu seharusnya berpikir hati-hati.
tentang bagaimana menjelaskan surat ini. Yang Mulia Putra Mahkota, apakah Anda mencoba menuduh saya berkhianat dan mengkhianati negara? Dulu, kejahatan Menteri Ming yang berkolusi dengan musuh. Dan beberapa hari terakhir ini, Menteri Su juga melakukan pengkhianatan dengan berkolusi dengan musuh. Bolehkah saya bertanya kepada Putra Mahkota, siapa sebenarnya orang yang berkolusi dengan musuh ini? Surat ini, dan mengapa bisa ditemukan dengan sekali cari? Apa yang kamu maksudkan dengan itu? Yang Mulia Putra Mahkota, tentu saja tahu apa artinya. Anda tahu itu di dalam hati Anda. Jangan bicara tentang Menteri Su dan Ming. Selain surat ini, kamu menggunakan kapal penumpang keluarga Su untuk mengangkut 3.000 orang Rongdi, membuat sirah secara pribadi, dan menyimpannya di perbendaharaan kerajaan. Apakah aku menyalahkanmu? Memang benar begitu. Lapor, Yang Mulia. Berita dari kota Kekaisaran. Pemberontakan besar-besaran telah terjadi The di film istana. was translated Para pemberontak bertempur and di bawah narrated Panji by Putra M. Mahkota. Media. Juyul, ambil jimat harimau. Pergi ke Ruti Jingxi, Kam Kepala Harimau. Tolong Jenderal Yang, lindungi kota, musnahkan para pemberontak. Aku tidak tahu kapan dia merekrut pasukan pribadi, tapi aku sama sekali tidak akan mengizinkan untuk menodai reputasiku. Ya. Lalu jika pasukan pribadi ini memegang segel pribadi Yang Mulia Putra Mahkota, Apa katamu? saya harus berterima kasih. Kakak ipar saya yang baik. Itu kamu. Bukan aku. Bukan aku. Itu dia. Dia berkata, selama aku membantunya mencuri jimat harimau, dia akan mengampuni nyawamu dan juga membunuh wanita itu Mingyue. Semua ini, selirmu melakukannya untukmu, Yang Mulia Putra Mahkota. Nona Lin, aku punya kontrak pernikahan denganmu untuk membuat kesepakatan. Menteri Lin, Yang Mulia bukan aku. Kau harus percaya padaku. jika aku tahu kau sebodoh ini untuk menyabut tes bintang sendiri, Bukan aku. Kau harus percaya padaku. menurut wataknya, dirinya yang meledak-ledak akan mencambukmu sampai mati sendiri untuk melampiaskan amarahnya. Skema lain apa yang kau miliki? Katakan padaku. Bukan aku. Kenapa kau tidak percaya padaku? Konspirasi. Konspirasi apa yang bisa saya miliki? Tapi, justru Putra Mahkota berkonspirasi dengan musuh untuk memberontak, rencana membunuh saudaranya dan membunuh ayahnya. Berkolusi dengan musuh. Dan saya, ketika pemberontakan dipadamkan, tiba di istana saya menemukan ayah sudah meninggal di bawah pedang pemberontak. Penjaga. Hanya kau ingin membunuhku. Kalau begitu saya akan lihat berapa gelombang panas yang akan ditahan oleh penjaga bayangan Putra Mahkota untuk Anda. Putra Mahkota, hati-hati. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku hanya berharap kau akan percaya padaku sekali saja. Sekali saja. Aku benar-benar tidak menyakitimu. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Aku hanya Putri Mahkota. Putri Mahkota. Putri Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Ayah selalu berkata, Anda adalah putranya yang paling luar biasa. Tapi sayangnya,
putranya yang paling luar biasa, akan segera mati di depan mata saya. Anda, Kaulah yang perlu dilindungi. Aku yang bertanggung jawab atas paviliun bayangan. Di paviliun bayangan, ribuan metode pelatihan keras. Aku telah melewati semuanya. Suruh anak buahmu mundur. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sendiri. jangan mundur. Saya akan melihat. Anda berani membunuh saya atau tidak? Hentikan. Kalian semua mundur. Juyul, Di sini, kirim sinyalnya. Biarkan Mingyu datang untuk mendukung. ya. Tuan, sinyal sudah tiba. Haruskah kita bergerak? Juyul, tunggu sebentar. Kau ambil jimat harimau. Pimpin pasukan kepala harimau ke istana. Bekerja sama dengan penjaga istana. Dari dalam keluar. Bunuh para pemberontak. Pastikan ayah aman. Tunggu sebentar. Dan beritahu ayah. Aku akan membawa pengkhianat ini tiba di istana. Adapun mereka yang kehilangan nyawa, Sepertinya saya kalah lagi. antara kau dan aku, tidak ada menang atau kalah. Kau tidak pantas menjadi putra mahkota. Karena kau tidak kompeten. Karena kau bodoh. Menteri Su dan Xia bergabung mendukungmu. Namun kau diasingkan keluar perbatasan oleh satu perintah dariku. Kau pikir bisa mengesampingkan rasa malumu dan berkolusi secara diam-diam dengan penguasa Rongdi untuk mengambil nyawaku. Kesalahanmu terletak pada pengaturan yang penuh cacat. Jika kau tidak lebih terampil dari orang lain, kau pantas mati. Di ujung jalan, kau pantas kalah. Mengerti? Adikku yang baik. Mengapa dalam masalah ini Anda kalah dari orang bodoh seperti saya? Yang mulia, saya tidak berniat bersaing dengan Anda. Biarkan saya pergi. Demi persaudaraan. Biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Tidak bisa. Kau harus mati. Yang mulia, Juyul, serahkan tempat ini pada Mingyul. Kau mundur dulu. Ya, Mingyul, kau akhirnya. kau terluka. Mingyul, masalah ini sudah selesai. Aku akhirnya bisa memberitahumu. Sebenarnya, The film was aku selalu translated merasa bahwa and narrated kita akan by sampai M pada Media. titik ini. Yang mulia. Mundur. Jangan sakiti dia. Kenapa kau melindungiku? Mingyul, apakah kau sangat menyukainya? Kenapa menghalangi pisau untukku? Kenapa? Aku berjanji padamu untuk melindungimu. Bahkan jika pergi sekarang, bala bantuan datang. Pergi sekarang. Yang mulia.
Pengawal bayangan Jiuyu telah memimpin pasukan kepala harimau, ribuan kavaleri, dan ratusan orang sedang mendekat. Selangkah terlambat, Anda tidak akan bisa pergi. Bahkan jika aku telah berbuat salah padamu. Pergi sekarang. Bawa dia bersamamu. Mingyu. Sekarang, orang yang membunuh seluruh keluargamu ini. Orang keji yang membunuh orang tuamu. Dia sekarat. Balas dendam besarmu terbalaskan. Pergi bersamaku. Kakakmu masih di rumah, menunggumu. Ikutlah denganku. Bahkan jika aku sendirian. Maafkan aku. Mingyu. Kamu bilang orang itu putra mahkota. Kamu pasti merasa tidak enak. Aku tidak mengerti. Dialah yang mencelakaiku seperti ini. Tapi dia dulu. Kenapa dia menyelamatkanku? Bisakah kamu yakin? Orang itu benar-benar putra mahkota. Masalah ini benar adanya. Tidak ada kesalahan. Karena begitu, masa lalu jangan berkubang di dalamnya. Mungkin putra mahkota benar-benar memiliki kesulitan yang tak terhindarkan. Kakak, aku tidak mengerti dia. Changxing berkata, jika saat itu putra mahkota bisa memberimu perawatan yang layak, kau tidak akan pernah cacat. Putra mahkota melakukan semua ini hanya untuk menjatuhkan ayahku, untuk membiarkan orang yang dia sukai menjadi menteri baru. Jangan berpikir. Mingyu. Dokter bilang, kakiku akan sembuh dalam 3 bulan. Hal-hal di masa lalu itu, biarkan saja. Baik. Tuan Mingyue, Kaisar telah menitahkan, mengumumkan bahwa kau harus segera berganti pakaian dan masuk istana untuk menghadap Kaisar. Seragam kirim. Tanah barbar belaka. Itu tidak lebih dari sebuah sandiwara yang dimainkan bersamaku. Namun mereka menuntut 30 kota. Perbekalan, KM, sape dan domba, perang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia mungkin menganggap negara perbatasan utara ini, negara vasalnya, mempersembahkan upeti setiap tahun, membungkuk dan tunduk padanya? Yang mulia benar sekali. Kerajaan Rongdi kecil ini hanyalah seperti bulan-bulanan. Dia hanya mengandalkan memiliki kendali atas diriku. Sungguh menggelikan. Sekarang, setelah mantan putra mahkota meninggal, aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Yang mulia, meskipun itu benar, saya khawatir kerajaan Rongdi ini tidak akan menghargai kebaikan kita dan akan benar-benar memaksakan situasi saling menghancurkan, membocorkan masalah ini. Pada saat itu akan menodai reputasi mulia yang mulia. Lalu apa maksudmu? Mungkinkah kita benar-benar harus memberikan benda ini padanya? Itu tidak perlu. Yang mulia, cukup. Tenangkan penguasa kerajaan Rongdi. Pura-pura memperbaiki jalan papan dan diam-diam menyeberangi Chen-Chan. Pura-pura melakukan inventarisasi perbekalan. Ulur waktu utusan Rongdi dan kirim pembunuh ke perkemahan militer Rongdi. Begitu penguasa ini mati, siapa lagi yang bisa menyebarkan rumor? Tapi aku tidak punya pembunuh sebaik itu di tangan. Tapi mantan putra mahkota punya seorang pembunuh yang sangat berguna, bukan? Tapi dia sudah membalas dendam besarnya. Saya khawatir dia mungkin tidak bersedia. Dia pasti bersedia. Karena saudara laki-lakinya yang cacat masih ada di tanganku. Bagus kalau begitu. Kalau begitu, pejabat ini akan pergi dan mengurusnya. Pejabat ini mohon diri dulu.
Begitulah. Kakak, tenanglah dan tunggu kepulanganku. Pangeran kedua, mempercayakan keselamatan seluruh bangsa hanya kepada dirimu sendiri. Perjalananmu ini pasti penuh bahaya. Itu karena Cheng Seng percaya padaku. Selain itu, dia sudah menjadi kaisar sekarang, bukan pangeran kedua. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Jika tubuhku tidak lumpuh, aku pasti ingin pergi menggantikanmu. Kakak, Keluarga Mingku telah setia selama beberapa generasi. Jika aku mengabaikan nyawa rakyat dunia karena keinginan egoisku sendiri, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. The Dan film kamu was juga tidak akan translated memaafkanku. and Mingyue. narrated by M Media. Kakak akan selalu mengatakan hal yang sama. Apapun yang ingin kamu lakukan, beranilah dan lakukanlah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mingyue. Aku akan di sini menunggumu kembali. bahkan jika aku tidak bisa kembali hidup dan sehat, aku akan membiarkan Chang Sheng menjagamu dengan baik untukku. Mingyue yang konyol. Saat kamu tidak ada, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Daging tadi malam benar-benar lezat. Perutku sakit. Tunggu aku. Saudara ini. Benarkah tidak ada cara untuk dengan cepat menangani orang itu dari perbatasan utara? Sudah kubilang sebelumnya. Pangeran kedua sudah licik sejak kecil. Dengan pikiran yang licik. Bekerja sama dengannya, itu seperti menggoda harimau. Kamu menggunakan kekuatan seluruh negeri untuk membantunya naik tahta dan menjadi kaisar. Kau hanya orang bodoh. Aku memintamu datang ke sini, bukan untuk mendengarkan omelanmu dan celoteh tanpa akhir, tapi untuk segera memikirkan cara untuk menghukum bajingan kecil dari perbatasan utara itu. Hidup dan matiku milik perbatasan utara. Bahkan jika aku membenci karakter pangeran kedua, aku tidak akan pernah menawarkan saran kepada musuh untuk mencelakai rekan-rekanku. Kudengar, perbatasan utaramu punya semacam hukuman. Aku ingin melihat kau orang tua kecil sebelum kau dicincang halus. Apakah kau masih akan begitu keras kepala? Terima kasih prajurit pemberani, karena telah menyelamatkanku. Bolehkah aku bertanya siapa dirimu? Mingyue, Guru Agung, lama tidak bertemu. kau adalah putri Menteri Ming. Selalu mengikuti putra mahkota. Gadis kecil itu. Paman Fang, kau masih mengingatku. Hanya saja aku mendengar waktu itu bahwa kau mengundurkan diri dari jabatan Guru Agung Putra Mahkota dan pensiun ke kampung halamanmu. Sekarang, bagaimana kau bisa tertangkap di sini? Ceritanya panjang. Singkatnya, aku terlalu mudah mempercayai Sudong Jue. Omong kosong bajingan tua itu, dia ternyata berkolusi dengan kerajaan Rongdi untuk memenjarakanku di sini, menginginkanku melayani musuh. Baik, dan buruk akan mendapat balasan. Sekarang, keluarga Su sudah tiada.
Paman Fang, aku akan membawamu ke kota nanti. Saat kita kembali ke ibu kota, aku akan meminta seseorang mengatur segalanya untukmu. Keluarga Su sudah tiada. Bagus. Bagus. Hebat. Ini semua adalah balasan. Yang mulia putra mahkota. Upaya kerasmu selama bertahun-tahun akhirnya membalaskan dendam. Menteri Ming. Apa katamu? Yang mulia putra mahkota telah membalaskan dendam. Keluarga Ming, Paman Fang, putra mahkota membalaskan dendam kediaman Ming. Apa artinya itu? Mungkinkah? Orang yang membunuh ayahku? Bukanlah dia. Orang yang menjebak Menteri Ming. Bagaimana mungkin itu yang mulia putra mahkota? Dulu, Kaisar waspada terhadap keluarga Su maupun Ming. Pangeran kedua untuk menjilat Kaisar. Berkolusi dengan keluarga Su untuk menyusun rencana menjatuhkan keluarga Ming. Putra mahkota, karenanya kehilangan kekuasaan. Dan hanya bisa diam-diam merencanakan, mengelola segala sesuatunya dengan susah payah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap keluarga Ming. Sekarang keluarga Su telah dihancurkan. Mungkinkah itu bukan dilakukan oleh yang mulia putra mahkota? Apa kau bilang bahwa pembunuh yang membunuh keluarga Ming adalah pangeran kedua? Bagaimana mungkin ini salah? Selama bertahun-tahun pangeran kedua telah menggunakan keluarga Su sebagai pisau, sementara dia sendiri mundur ke balik layar, menyebabkan putra mahkota, meskipun mengetahui kebenaran tahun itu, menderita karena kurangnya bukti, dan bahkan kurangnya wewenang, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pangeran kedua menimbulkan masalah di istana. Aku tidak percaya. Tahun itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa orang yang membunuh ayahku memiliki tanda lahir berbentuk bunga di dadanya. Persis sama dengan yang ada pada putra mahkota. Orang yang membunuh ayahku. Pasti dia. The film Nona was Minggyo itu. translated and narrated by Pernahkah kau Media. menarik kerah pangeran kedua untuk melihat dadanya? Putra mahkota dan pangeran kedua adalah kembar di Zigoti. Tidak hanya putra mahkota yang memiliki tanda lahir yang kau sebutkan di dadanya, tetapi pangeran kedua juga memilikinya di dadanya. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah orang yang kubunuh dengan tanganku sendiri adalah? Itu tidak benar. Ada juga dokumen dari Sekte Xianyin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri saat itu. Dokumen-dokumen dari Sekte Xianyin yang menyetujui dokumen untuk pemusnahan keluarga Ming. Meskipun Sekte Xianyin didirikan oleh mendiang kaisar, itu masih di bawah kendali putra mahkota. Bagaimana mungkin orang yang membunuh ayahku? Bukan dia. Saat itu, yang mulia putra mahkota fokus pada perbaikan keadaan dan menyinggung keluarga bangsawan di istana. Keluarga bangsawan itu kemudian bersatu untuk sangat memuji pangeran kedua, menyebabkan Sekte Xianyin, orang yang berkuasa berganti tangan, dan bahkan direduksi menjadi mainan di tangan pangeran kedua. Mengenai apa yang kau katakan, dokumen-dokumen itu disimpan di ruang dokumen lama, dan semuanya terbakar menjadi abu oleh pangeran kedua dalam kebakaran. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak percaya. Sebagai sejarawan Akademi Hanlin ini, semua dokumen besar dan kecil kedaulatan perbatasan utara diarsipkan olehku. Disimpan dengan baik di rumah tua di pinggiran ibu kota. Mengenai apa yang kau katakan, dokumen itu, aku ingat dengan jelas. Kalimat itu, Sekte Xianyin diberi wewenang untuk menangkap. Jika kita bertindak segera, dikap dengan segal pangeran kedua. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak bagus. Begitu seruling tulang berbunyi, seluruh pasukan siaga lari. Lalu bagaimana denganmu? Orang tua ini terjebak di negeri asing. Bertemu orang dari negeriku sudah merupakan berkah dari Tuhan. Nona Mingyun, jika kau membawa orang tua ini bersamamu, tak satu pun dari kita akan lolos. Kau harus pergi sekarang. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu kembali ke ibu kota. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan lari. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Hentikan. Berhenti. 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 Cepat, cepat, cepat. Kejar. Berhenti. Cepat. Dia tidak akan pergi jauh. Jangan lari. Dia di sana. Jangan bergerak. Tangkap dia. Cepat. Bunuh pembunuh itu. Balas dendam untuk penguasa. Pergi.
Guru Agung. Nona Ming, tolong turunkan aku. Jika kau lakukan itu, tak satu pun dari kita akan lolos. Biarkan aku menahan orang-orang barbar ini untukmu. Aku sama sekali tidak akan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Ini adalah milik Changsheng, pasukan panah. Ini aku. Aku adalah kepala pavilion bayangan. Ditunjuk langsung oleh Kaisar. Atas perintah Kaisar, penguasa kerajaan Rongdi, sayangnya diserang. Tangkap pembunuh itu Ming Yun untuk menghibur negara saudara. Saudara-saudara. Negara. Bajingan, Rongdi, merampas emas dan perakku. Menduduki kota-kotaku. Membantai rakyatku. Pangeran kedua, kau benar-benar bersekutu dengan musuh. Mempersembahkan kepala orang-orang saleh kepada Rongdi. Di mana itu meninggalkan para prajurit perbatasan utara. Di mana itu meninggalkan penduduk perbatasan utara. Jadi, ketika Changsheng mengirimku untuk membunuh penguasa kerajaan Rongdi, dia tidak pernah berniat agar aku untuk kembali ke perbatasan utara dalam keadaan hidup. Itu sepenuhnya karangan. Ming Yue bersalah atas pengkhianatan, membunuh penguasa. Apa hubungannya dengan Kaisar? Paman Fang, kau berbalik dan lari ke dalam hutan. Aku akan menahan semua orang untukmu. Aku akan membersihkan jalan untukmu. Ketika saat itu tiba, kau harus kembali ke perbatasan utara. Nona Ming, Selamatkan saudaraku, beritahu mereka kebenarannya. Katakan saja, aku Ming Yue, membunuh putra mahkota, dan membantu penguasa yang korup. Benar-benar bodoh, dosa-dosa mengerikan, dosa yang tak terampuni. tembakkan panahnya. Lari! Ming Yue. Ming Yue. Pengawal bayangan dengarkan perintahku. Lindungi Ming Yue. Berjuanglah keluar. Ya. Ming Yue. Ming Yue. Kau akhirnya bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kau permaisuri ini. Apa yang kau lakukan di sini? Permaisuri yang kau bicarakan. Apakah kau membicarakan aku? Siapa lagi kalau bukan kau? Jika bukan karena kau ingin menjadi permaisuri kaisar anjing itu, bagaimana kau bisa mengkhianati pavilion bayangan, mengkhianati putra mahkota, bahkan Apakah kau sangat membenciku? Mengira aku sangat bodoh. benar. Kau adalah wanita paling bodoh di dunia. Tapi sekarang hal pertama yang perlu kau lakukan adalah menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Sisanya, ketika kau sampai di neraka, kau bisa memberitahu putra mahkota. Kau benar. Aku harus menebus segalanya yang telah kulakukan. Apa kau gila? Jangan khawatir. Aku belum mencari kematian. Sebelum kembali ke ibu kota untuk menyelesaikan segalanya, The Aku film tidak was akan mati. translated and narrated tapi by aku pasti M akan Media. membalas semua yang telah kulakukan. Jari ini akan dianggap sebagai bunga awal. Hentikan. Yang mulia, kau tidak mati. Ming Yue, jangan menangis. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Aku ingat waktu itu. Kau jelas-jelas sudah mati. Itu hanya pangeran kita, berpura-pura mati, dengan menahan napas. Langit membantu mereka yang membantu diri sendiri. Saat aku tiba, aku berhasil menyelamatkannya. Bagus sekali. Apakah kau masih kesakitan? Ming Yue, apa yang kau tanyakan? Jepit rambut yang kutusukkan padamu itu. Pedang yang kau tahan untukku itu. Ming Yue, sakit fisik akan teratasi.
di hari-hari mendatang. Rasa sakit yang kau berikan padaku, yang paling parah, bukan di tubuhku, tapi di hatiku. Bisakah aku melihatnya? Aku ingin memastikan. Meskipun kau menusuk dalam, itu sudah sembuh akhir-akhir ini. Aku minta maaf. Mingyun. Mingyun. Kau tidak perlu meminta maaf padaku, kepercayaan yang kumiliki padamu. Bahkan jika suatu hari, itu berubah menjadi pisau, dan menusukku. Selama itu yang kau inginkan, aku akan dengan senang hati menerimanya. Dr. Chang Shen berkata, itu karena aku tidak merawat Mingyi dengan baik saat itu, yang menyebabkan cacat pada paha dalamnya. Saat itu, aku juga dibutakan oleh impulsivitasku sendiri. Apapun yang dia katakan, aku percaya. Aku sangat bodoh. Sejujurnya kakak Mingyur, benar-benar bodoh yang menyedihkan. Begitu aku kembali ke ibu kota dan membawa keluar saudaraku. Hutang ini, aku akan selesaikan. Sedikit demi sedikit. Tuan Muda Ming, perawatan hari ini selesai. Besok pada jam ini, aku akan datang lagi untuk merawatmu. Dokter, bukankah kau bilang bahwa kakiku bisa sembuh dalam 3 bulan? Mengapa belum membaik sama sekali sampai sekarang? Tuan Muda Ming, jangan tidak sabar. Segalanya yang telah kulakukan sejauh ini adalah untuk mengatur sistem internalmu dan menghilangkan sumber penyakitmu. Oleh karena itu, dari luar, kau tidak bisa melihat efek apapun. Tapi jangan khawatir, aku sudah praktik kedokteran selama puluhan tahun. Aku berjanji akan menyembuhkanmu, dan aku pasti akan membantumu. Kalau begitu aku bisa tenang. Terima kasih dokter. Tuan Muda Ming, Yang Mulia, apa maksud semua ini? Lemparkan dia ke penjara langit. Kejahatan apa yang telah dilakukan rakyat jelata ini? Mingyue membunuh penguasa kerajaan Rongdi. Berhasil. Ini awalnya adalah peristiwa yang menggembirakan. Namun, dia justru berkolusi dengan pria berbaju hitam. Sungguh berani untuk membawa pergi Guru Agung Fang yang terjebak. Apakah Tuan Muda Ming benar-benar tidak tahu identitas pria berbaju hitam ini? Rakyat jelata ini tidak tahu apa-apa. Aku telah memperlakukan keluarga Mingmu dengan kemurahan hati seperti itu. Namun Mingyue berkolusi dengan musuh asing, dan kamu Mingyi tahu tapi tidak melaporkannya. Kalian bersaudara, pantas mati. Namun, sekarang Tuan Muda Ming ada di tanganku. Sekalipun Mingyue memiliki kemampuan hebat, dia tidak bisa berbuat apa-apakan. Aku lebih baik mati daripada dikendalikan oleh kau dan menjadi milik Mingyue. Beban seseorang, panggil tabib kekaisaran. Cepat panggil tabib kekaisaran. Kakak, Mingyun. Pengawal bayangan melaporkan bahwa sejak kakak Mingyue memasuki istana penguasa kerajaan Rongdi, kaisar baru telah mengirim orang untuk memata-mataimu kakak. Setelah kematian penguasa kerajaan Rongdi, dia ingin menggunakanmu kakak sebagai sandera. Kami menerima kabar itu dan bergegas ke sini secepat mungkin, tapi sudah terlambat. Ini adalah surat yang kami temukan di bawah ranjang bambu kakakmu. Jadi, dia tahu hari ini akan tiba. Mingyue, ketika kau melihat surat ini, aku khawatir aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sejak kau meninggalkan ibu kota, kaisar baru mengirim orang untuk memata-mataiku. Aku mengerti
bahwa dia berniat menggunakanku sebagai sandera untuk memaksamu. Kau terlihat kuat di luar, tapi lembut di dalam. Paling mudah goyah oleh emosi. Selama aku berada di tangan kaisar baru, kau akan menjadi bonekanya. Oleh karena itu, maafkan aku karena mengambil tindakan sendiri. Sejak kejatuhan kita dari kediaman Ming, kau dan aku sebagai saudara saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Kakakmu tidak kompeten, tidak hanya gagal bertindak menggantikan orang tua kita untuk menjagamu dengan baik, tapi juga berulang kali menjadi beban bagimu. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan kaisar baru menggunakanku untuk menyakitimu sedikit pun. Sekarang, saat akhir musim gugur mendekat, gelombang dingin telah tiba. Mingyu, ingatlah untuk menambah pakaian musim gugur. Dan cobalah makan lebih banyak. Kakak. Mingyi. Pesan terakhir. Kebencian atas pemusnahan keluarga. Kebencian atas pembunuhan saudaraku. Cheng Xiang. Aku pasti akan membunuhmu. Laporan. Yang mulia, pengawal kekaisaran telah dipindahkan oleh Giok Naga Kekaisaran untuk menjaga Ruth Jingxi. Pasukan pemberontak sekarang mendekati ibu kota. Mohon pindahkan istana kekaisaran ke selatan untuk menghindari bencana. Tidak berguna. Sekumpulan orang tak berguna. Mengapa Giok Naga Kekaisaran yang dipegang oleh mantan putra mahkota lebih dihormati daripada segel Giok Kekaisaran? Lindungi kaisar. Giok Naga Kekaisaran awalnya dipegang oleh mendiang kaisar. Di mata komandan pasukan kekaisaran, itu lebih penting daripada stempel Giok negara. Terlebih lagi Kau Changsheng berkolusi dengan negara asing dan melakukan kejahatan mencuri negara. Komandan Sun berkarakter lurus dan mencintai negara serta penguasanya. Bagaimana mungkin dia digerakkan oleh penjahat pengkhianat sepertimu? Benar-benar kamu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi membunuh pemimpin negara Rongde sejak awal. Seharusnya aku menahanmu di ibu kota. Seharusnya aku memperlakukanmu seperti saudaramu dan memerintahkan kematianmu. Kau tidak pantas menyebut saudaraku. Aku adalah kaisar saat ini. Penguasa dunia. Aku ingin seseorang hidup, dan mereka akan hidup. Aku ingin seseorang mati, dan mereka akan mati. Saudaramu yang bodoh. Dialah yang menyerah. Kesempatan untuk mengampuninya. Menteri yang terhormat, selamatkan aku. Bukankah Anda punya putri yang belum menikah? Aku bersedia menikahinya dan menjadikannya permaisuri. Di masa depan Anda akan menjadi ayah mertua kaisar. Baik, hamba kemudian akan menangkap pihak pemberontak untuk yang mulia. Baik, bahkan kau akan mengkhianatiku. Mengkhianati. Keluarga Ziaku telah menjadi menteri setia turun-temurun, menjaga garis keturunan ortodoks keluarga kerajaan. Aku harus mematuhi ajaran leluhur. Bagaimana mungkin aku menjadi pengkhianat yang mengkhianati tuannya? Belum lagi pengkhianatan. Bukankah begitu? Yang mulia putra mahkota. Itu kau. Benar-benar kau. Kau belum mati. Sudah kubilang. Kau benar-benar tidak kompeten. Tidak pantas bersaing denganku. Aku tidak layak. Kau dan aku sama-sama putra kaisar. Mengapa kau dibesarkan oleh permaisuri setelah lahir? Sementara aku dilempar ke wanita rendahan untuk dibesarkan. Aku hanya lahir sesaat lebih awal darimu. Mengapa di mata orang lain aku kalah darimu dalam segala hal? Dalam hal keberanian, bakat, kebijaksanaan, bahkan kekejaman. Dalam aspek apa aku kalah darimu? Katakan padaku. Apa kau tidak mengerti? Emosi, mungkin sebagai seorang penguasa, kelemahan terbesar. Tapi, seorang penguasa yang kejam hingga berdarah dingin. Sejak awal, telah kehilangan panji kebenaran. 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 Pemenang selalu benar. Kau menang. Tentu saja apapun yang kau katakan benar. Aku menyesal. Tidak. Menusukmu lagi di jantung saat itu. Aku ingin melihat bagaimana kau, mayat, bisa bicara padaku tentang kebenaran. Aku kalah. Aku kalah pada takdir. Bukan padamu. Apakah kau pikir bahwa kesempatan yang telah kau lewatkan hanya yang satu ini? Apa maksudmu dengan ini? Tidakkah kau penasaran? Dulu arah istana, semuanya mendukungmu sebagai putra mahkota.
Ayah bahkan menyerahkan Sekti Shenin yang secara eksklusif milik putra mahkota ke tanganmu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah insiden kediaman Ming, ayah sepertinya telah meninggalkanmu, menghapus pengaruhmu selama bertahun-tahun di istana, bahkan melemparkanmu keluar celah. Beberapa hari yang lalu, pengawal bayangan mengirim kabar bahwa meskipun Cheng Sheng tidak bisa mengubah sifat buruk itu, dia berada di luar perbatasan. Meskipun dia punya 100 trait, dia tidak bisa menggunakannya. Ketika posisimu di istana stabil, bebaskan dia. Ayah, Putra Langit melanggar hukum dan dihukum seperti rakyat jelata. Jika aku membebaskannya, muka apa yang akan kumiliki untuk menghadapi para menteri setia di istana dan Tuan Ming yang dimusnahkan dan keluarganya? Awalnya, aku hanya ingin kalian berdua bersaudara, saling menyemangati, dan memilih yang paling menonjol sebagai putra mahkota. Siapa sangka bahwa Chang Sheng justru akan memimpin sekte Shenyang untuk memusnahkan keluarga Ming. Perilaku seperti itu, jika orang lain sampai tahu, aku khawatir itu akan mendinginkan hati semua pejabat sipil dan militer di istana. Cheng Sheng adalah putraku. Kakakmu adalah kejahatan keji. Demi aku, ampuni nyawanya. Jangan sakiti darah dagingmu sendiri. Tidak. Kau bilang ayah, akulah yang bias. Baik. Dekrit kekaisaran. Kesalahan apapun yang kubuat, kau tidak bisa membunuhku. Kau segera The film was biarkan aku keluar translated dari istana and sekarang. narrated by Jika M tidak, Media. namamu sebagai kaisar yang bajik akan terkoreng dengan pembunuhan saudara. Node yang tidak akan pernah bisa terhapus. Yang mulia, apakah kau benar-benar akan membiarkannya pergi? Tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Noda pengkhianatan terhadap wasiat mendiang kaisar akan kutanggung. Tidak peduli bagaimana generasi mendatang menilaiku. Itu tidak masalah. Ming Yu terima dekretku. Ya, Eksekusi. Kaisar pemberontak Chang Sheng, gunakan kepalanya untuk mengenang semua arwah pahlawan keluarga Ming. ya, Mingyue, ampuni aku. Apakah kau masih ingat permen kelinci yang kuberikan padamu? Bunga yang kuberikan padamu. Kau adalah satu-satunya dukunganku. Kau bilang kau bersedia mati untukku. ayah, ibu, anakmu akhirnya telah membalaskan dendammu. Kemarilah. Kau baik-baik saja. Apa kau jatuh dan terluka? Lap itu. Ming Yu, aku akan menyuruh orang merenovasi kediaman Ming agar setiap tanaman dan pohon di sini akan seperti sedia kala. Tapi, ayah, ibu, dan saudara, semuanya sudah tiada.
Menteri Ming, Nyonya Ming, dan Ming Yi. Arwah mereka di surga akan selalu bersamamu. Dan aku